Awalnya petantang petenteng, nantangi netizen, Siti Jumianti, sahabatnya Sahara, akhirnya kena mental. Hujan lagi. Nggak kena mental. Saya memohon maaf atas adanya pendapat saya yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu banyak pihak. Telah bikin blunder yang cukup fatal dengan ngatain kalau umat agama mayoritas di Indonesia itu ber-IQ jongkok, Siti Jumianti, wanita yang mengaku sebagai teman dekatnya Sahara yang selama ini membela mati-matian Sahara, menyerang Yaimin melalui akun sosial medianya, akhirnya kena mental. Bagaimana tidak, identitas dirinya bahkan identitas keluarganya bocor ke publik. Akhirnya yang resah dan juga khawatir bukan hanya Siti Jumiantinya, melainkan juga keluarganya. Mereka nggak tahu apa-apa tapi malah ke bawah-bawah karena ulahnya Siti Jumianti. Saya memohon maaf atas adanya pendapat saya yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu banyak pihak. Saking takutnya, Siti Jumianti bahkan memohon kepada akun IG Cat Warrior untuk men-take down video-videonya yang membela Sahara mati-matian dan menyerang Yaimin. Dia juga menyatakan akan off dari sosial media. Saya dengan ini menyatakan menarik diri dan tidak akan mengeluarkan komentar apapun mengenai kasus tersebut. Adapun alasan lain yang membuat Siti Jumianti ini kena mental adalah Siti Jumianti terancam kehilangan pekerjaannya karena kuatnya desakan dari netizen kepada perusahaan tempatnya bekerja untuk memecat Siti Jumianti dari perusahaan tersebut. Saya, Siti Jumianti, atas nama pribadi dengan ini menyatakan bahwa beberapa komentar, konten-konten, dan video saya yang saat ini beredar di beberapa platform di sosial media, baik TikTok maupun Instagram, yang berkaitan dengan kasus viral antara Yaimin dan Sahara, merupakan pendapat saya secara pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan instansi tempat saya dan suami saya bekerja pada saat ini. Pesan moral dari kasusnya Siti Jumianti, belain sahabat itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mau belain sewajarnya saja, nggak usah terlalu berlebihan, apalagi sampai nantang-nantang netizen. Pakai bilang nggak kena mental, buktinya kena mental juga kan? Sedangkan sampean tahu sendiri, seburuk-buruknya orang Madura ini pasti penanya dan tahu adab gimana caranya untuk memperlakukan kiai bagaimana. Saya sudah mendengar. Ya. Apa lagi? Apa ini? Saya dari kemarin sampai buat video-video saya, apa maksudnya? Hoi! Apa maksudnya? Maksudnya ya itu ya. Ada dua aja sama Pak Yai mah yang harus ditanyakan. Karena kemarin kan Mbak Sarah ngomong ke media sosial dan orang kan melihat. Yang pertama, itu bener nggak Pak Yai suka godain katanya? Godain siapa? Godain Sarah. Wong bojoku lebih ayu, aku ya hafal Quran. Kok duwe niat elek nang wong, apa mana niat goda nang wong wedok, Quranku ilang. Lah buktine sampai sekarang aku cek apal Quran. Jadi lek ana wong ngomong wong wedok rumangsa tak godhong mesti bohonge. Lek pancen wanita ayo rene tak sumpah Quran. Lek aku godhong model apa? Lek guyon pancen iya, aku senengane guyon. Nah, Mbak Sahara itu sebenarnya orangnya baik. Aku sering muni ini nang jenenge Sahara itu. Dia kalau pakai minyak wangi itu minyak wanginya sampai ratusan meter itu mampu. Terus bajunya Kang Dedi berbaju neng ketat alias menunjukkan lekuk-lekuk badan. Iku model Sahara, tak elingkan baik-baik. Sahara, hati-hati lo yo. Apa iku wong lanang kuwi lek mambu wangi, pikirane macem-macem. Jawabannya apa? Kepengin ta, Yai. Lek pengen wae aku duwe gambar. Iki gambarku aku karo iki. Aku duwe video karo iki lho. Dadi Mbak Suhara iki seorang wanita yang luar biasa, ngomongnya pinter. Itu ibaratnya Sri Kandi sebenarnya, dikuasai oleh hawa nafsu, amarah, hawa nafsu, kepengen menguasai harta benda. Ya Pak Yai, kalau itu katanya kan Pak Yai liatin tuh video show sama istri itu sampai ada di tangan Mbak Sarah. Itu gimana sih? Jadi satu ketika HP saya kan lemot, terus dibenakno karo Sahara. Aku, Mbak, hati-hati loh, Mak. Di situ ada video pribadi saya, tolong jangan diudik-udik. Aman, Yai. Lagi-lagi dia menunjukkan video dia sendiri. Sebenarnya kan Dedi, saya itu males semua yang disampaikan oleh Orosi Krandi, Kasupan iki
palsu alias fitnah. Yang ada mungkin kita punya rasa malu. Kami yang tiga nunggunya orang dia tapi dibangun begini. Jadi warga saya suka sampai ke Majalengka. Lebaran ke Majalengka. Ibu Lini di mana? Di Klojen. Sudah di dia. Yo, jantan tanah. Ibu sarang ahli waris ada ya. Oh gitu. Kemudian di kosong tuh menimbung harus tanah. Itu terang ya Pak. Klojen itu kecamatan seperti Kota Malang, tapi sebelah tengah kota. Oh, itu iyalah. Mudah-mudahan tostong ayah dari nurame. Apa yang diproduksikan tidak pernah ada dan tidak pernah menguntungkan. Yang ada mungkin kita punya rasa malu. Itu Bu. Aku pengen ke Papua. Oh boleh. Ya. Oke. Bener ya Pak ya. Oke, gini. Dan nanti saya urusin bisnis. Ya. Guys, kita lanjut lagi ya. Tadi kalian sudah melihat beberapa video terkait Mbak Sahara dan Yaimin. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Jangan lupa nih buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin, dan ada channel kedua aku yaitu Kelvin Reaction. Kalian bisa cek juga di sana. Ada beberapa info juga terkait Mbak Sahara juga, atau mungkin info-info yang lainnya. Nah, ini kita lihat video selanjutnya, kita reaction bareng-bareng ya. Ada video terkait pengacara Sahara blunder katanya, malah dukung balik Yaimin. Pak RT ikut dilaporkan, tuntut kepada Sahara muncul dari berbagai arah. Mahasiswa UIN turut melaporkan Sahara, guys. Kini mereka justru berbalik arah berpihak kepada Yaimin dan mengaku siap jadi saksi di dalam persidangan. Wah, ini ada video dia lagi ngamuk-ngamuk ya, suaminya Sahara. Hanya itu saja, Sahara yang sebelumnya menantang netizen seluruh Indonesia untuk membencinya, kini dunia pun seolah sempit baginya karena telah menerima banyak laporan dari berbagai arah. Selain Yaimin, mahasiswa UIN Malang yang ikut dipersekusi oleh Sahara kini juga melayangkan laporan ke pihak kepolisian. Pagi ini Kenapa Min? saya mendapat laporan dan pengaduan ya dari adik-adik mahasiswa ini, kebetulan maba ya, semester 1, tentang masalah yang sempat viral di medsos ya. Waduh. Dan sudah kita respon, sudah kita bicarakan dengan pimpinan, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bu Kapolres. Aduh, ini mahasiswa yang kemarin dilabrak sama Mbak Sahara kan ya? Jadi gitu ya, untuk merespon masalah semua ini, dan insya Allah oh bener, ini yang kemarin dilabrak itu loh guys, yang di Alfamart apa Indomaret itu ya. segera akan kita berikan solusi ya. Nah sekarang tinggal kamu fokus ke belajar lagi ya. Semoga masalah yang sempat viral itu tidak terjadi lagi. Amin ya. Mahasiswa yang terlibat dalam masalah ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah menindaklanjuti dan memproses masalah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Gara-gara kemarin dilabrak, Mbak Sahara mengira para mahasiswa ini itu dibayar atau disuruh oleh Mbak Yaimin ya, untuk menggeruduk rental mobilnya guys. Padahal mereka merasa kayak mereka itu lagi lewat saja di rumah situ, dan pas ke situ teh ya nggak kepikiran buat ini gitu ya. Maksudnya dia itu ya melakukan sesuatu yang mungkin menurut bahasa Sahara itu seperti ya mau menggeruduk lah gitu guys ya. Mengejutkannya lagi, kuasa hukum dari Sahara kini malah semakin blunder hingga keceplosan saat disinggung soal lahan. Dalam sebuah kesempatannya, pengacara yang merupakan kuasa hukum Sahara ini ini Mbak Sahara, kuasa hukumnya, waduh. Dan ditanya awal mula perseteruannya dengan Yaimin. Ia katakan jika awal mula perkara tersebut adalah soal lahan parkir. Padahal, menurut Sahara, saat bertemu KDM, ia dan kuasa hukumnya membantah jika awal terjadinya kasus ini adalah bukan karena lahan parkir. Mereka mengklaim jika kekisruhan diawali dengan adanya pelecehan seksual. Bahkan pengacara ini sampai keceplosan, ia menangani perkara tersebut baginya adalah bisnis.
Secara tidak langsung, ia hanya ingin mendapat keuntungan dari Sahara, meski tindakan sang klien pada kenyataannya memang salah. Sudah berapa lama, Bang, konflik itu sebenarnya? Sebenarnya memuncaknya ketika ada pergesekan persoalan parkiran saja. Cuman puncaknya di situ yang kemudian selama ini ditahan oleh prinsipal kami, akhirnya memuncak dari situ. Artinya kan lahan itu juga bisnisnya klien Abang, bukan? Iya kan? Iya. Waduh. Yaimin berpeluang. Waduh, Yaimin dan Sahara dua-duanya berpeluang masuk penjara. Untuk di penjara, Sahara juga berpeluang untuk di penjara. Waduh. Yang sampai di penjara dua-dua gitu. Dua-dua. Baru menangis. Menangis semalam ya, Mbak. Bahkan Mbak. saya curiga mereka ini bekerja sama, pura-pura baik, pura-pura ribut, dengan tujuan untuk popularitas, viewers, followers, dan ekonomi juga. Ingat dulu kasus Vicky Prasetyo kan, bisa dia menikah dengan artis, kemudian dia masuk penjara, gagal segala macam. Saking populernya, saking viralnya, jadi artis. Waduh. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Bentar. Jadi menurut siapa sih tadi namanya? Farhad Abbas gitu ya. Katanya perseteruan antara Yaimin dan Sahara ini ada settingan gitu guys, supaya viral, supaya namanya terkenal. Nanti kalau sudah terkenal kan dia sudah banyak udah ada nama maksudnya, banyak endorse gitu ya, sudah banyak followers gitu. Jadi ketika live tuh banyak yang give gitu. Jadi dua-duanya ini tuh sebenarnya ya kayak settingan gitu berantemnya, kata menurut Farhad Abbas. Guys, menurut kalian gimana nih? Apakah setuju dengan pendapatnya Mbak lagi? Ingatnya kalau Farhad Abbas ingatnya Mbak terus. Farhad Abbas gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah setuju apa tidak? Nah, ini ada Fiti apa ini? Enggak kuat aku. Ini sedih hari ini Yaimin sambil menangis datang ke Kapolres atas panggilan laporan Sahara dan Agil ya. Salam. Nah, ini kita lagi. Sebutan ya. Satu. Nah, ini satu yang sudah iniin Yaimin ya, Bagas pemukulnya Yaimin, Sahara masuk tanah perkarangan Yaimin. Ini ramein alias Rini ya, Mustafa yang tahu foto dan kesalahannya isi di komentar. Ini Tio, waduh yang meludayai, dan yang kelima ada selanjutnya isi komentar ya. Bagas, main anak Yono. Dia yang mukul saya. Dua, Sahara masuk tanah saya sambil enggak. Sahara proses hukum. Apa lagi? Ramen siapa? Rini Mustafa. Ramen Rini Mustafa. Oh, namanya Ramen Rini Mustafa. Ramen alias Rini Mustafa. Waduh, kira-kira siapa tuh Ramen Alis? Yang punya foto tuh kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terkait siapa Tio juga yang waduh. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa info terkait Sahara vs Yaimin ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.